Assalamualaikum warahmatullahi tahiyatan minna ilaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi lis-suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'matihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal muhdari min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, murabbir ruhina, mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita muliakan seluruh para alim, para ulama, wabil khusus pada beliau akhina fillah Ustaz Ketua, ada Ustaz Imam dan juga ada Ustaz Sodikin dan ada Ustaz Agan dan seluruh para asatid yang lain, dan ada Ustaz Endi dan seluruh para alim, para ulama yang malam hari ini diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan jasmani ataupun ruhaninya, dikuatkan untuk terus berkhidmat kepada para sahabat anom sampai akhir hayatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku manaqib, pemangku majelis zikir Nurul Hidayah. Mudah-mudahan doa yang sama buat beliau-beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan di dalam terus mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amaliyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada seluruh ikhwan akhwat yang malam hari ini diperkenankan hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ada sedikit himbauan. Jadi khusus untuk manaqib di bulan Maulid ini ada satu syarat yang harus kita penuhi. Jadi kalau Maulid dan manaqib di bulan Maulid itu syaratnya enggak boleh sedih, harus gembira. Bulan Maulid, umat Islam bulan Maulid kok sedih, wah bahaya. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Jadi kalau bulan Maulid kita sedih itu melanggar perintah Allah. Jadi kalau bulan Maulid mau punya duit, nggak punya duit harus tetap gembira, tersenyum. Lah. Karena ini satu perintah Allah. Dalam surat Yunus ayat 58 disebutkan Kul bifadlillah wa birrahmati fabidzalika
Oh, kan? Falyafrahu. Ya kan? Huwa khairum mimma yajma'un. Perintah Allah, Pak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia, untuk bergembira. Dengan apa? Dengan datangnya bifadlillah dan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bulan Maulid kita kok masih sedih, wah dosa besar kita ini. Melanggar perintah Allah. Maka bergembiralah dengan menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat itu. Jadi hati-hati yang sedih-sedih, hilangkan kesedihannya. Tadi sudah diingatkan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alhamdulillah, di bulan Maulid kita sebelum melakukan manakib Pangarsaabah, dalam maklumat beliau menyebutkan bahasanya sangat-sangat lembut. Dalam maklumat beliau memerintahkan kepada kita, menghimbau untuknya kalau bisa, bahasanya Pangarsaabah, kalau bisa Maulid, manakib di bulan Maulid itu dibacakan berzanji walaupun hanya satu pasal. Satu pasal, dua pasal yang dibaca Maulid berzanji. Karena di Indonesia ini ada beberapa, ada Maulid berzanji, ada Burda, ada Diba, ada Simtudurar. Nah, jadi masing-masing punya pengamal-pengamal sendiri. Tapi Pangarsaabah memilih untuk mengajarkan kepada kita mengamalkan membaca Maulid al-Barzanji. Bedanya apa? Ya, silahkan yang biasa membaca Maulid, nanti ada macam-macam tadi dibedakan, akan terasa sendiri bedanya. Jadi Pangarsaabah itu tidak melarang kita untuk Maulid, untuk membaca sholawat. Tapi Pangarsaabah lebih menekankan kepada kita untuk membaca sholawat dengan khusyuk. Untuk membaca sholawat dengan bukan hanya dengan dohirnya saja, tapi membaca sholawat dohiron wa batinan. Maka tadi Pangarsaabah memberikan tuntunan kepada kita. Di Suryalaya itu sudah ada aturan. Aturan ini yang sebenarnya ada rahasia yang tersembunyi yang Pangarsaabah ajarkan kepada kita dalam setiap pelaksanaan amaliyah. Bahkan saya sering menekankan, di Suryalaya itu jangankan yang bacaan, nada di dalam amaliyah itu pun ada rahasianya. Maka bulan ini sama-sama tadi kita sudah mendengarkan manakib di bulan Maulid ini. Setiap bulan Maulid yang dibaca manakib yang ke berapa tadi? 3 dan jangan 34, nanti dikira 34. 3 dan 4. Ini berpasangan. Kalau maulidnya di tahun baru, maka maulid yang dibaca maulid yang ke 39 kalau tidak salah, yaitu ketika Tuan Syekh didatangi bulan, didatangi matahari yang menyampaikan salam. Nanti ketika bulan Rajab manakibnya beda lagi, yaitu Tuan Syekh didatangi yaitu manakib bulan Rajab ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj dan datanglah ruhnya Rasul A'zam atau Tuan Syekh yang kemudian menjadi pijakan kaki Rasulullah. Hampir semuanya, setiap bulan manakibnya berbeda-beda, dan dari tahun ke tahun manakib yang dibaca itu saja. Wah, ya kan? Kadang kita merasa nggak ada yang lain, apa manakibnya itu saja. Kok setiap bulan itu saja.
Ternyata ada rahasia yang luar biasa dari amaliyah tadi. Manqobah yang dibaca bulan ini, manqobah yang ketiga dan yang keempat. Manqobah yang ketiga yaitu kecerdasan Tuan Syekh. Dikisahkan ini, kisahnya adalah berkaitan dengan ilmu. Setuju? Manqobah yang ketiga itu mengkisahkan tentang ilmu. Manqobah yang keempat mengkisahkan tentang akhlak. Ilmu dan akhlak. Kenapa kok ilmu dan akhlak? Karena bulan ini bulan Maulid, bulan turunnya ilmu dan akhlak. Ilmunya ada pada Rasulullah, akhlaknya ada pada Rasulullah. Maka wujud Rasulullah itu adalah perwujudan daripada ilmu dan akhlak. Kita belajar, kita belajar ilmu fikih, bagaimana tata cara kita berwudu, bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana tata cara kita bebersih. Ilmunya datangnya dari Rasulullah, datangnya dari Allah, diajarkan kepada Rasulullah. Kita tinggal mutaba'ah, mengkaji. Akhlak ini perilaku, praktek, amaliyah. Amaliyahnya kita mencontoh siapa? Tadi sudah disebutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya, perilakunya pun mencontoh Rasulullah. Maka bulan ini manakib yang ketiga dan empat mencakup ilmu dan akhlak. Kenapa kok tidak satu aja? Nah, kalau hanya ilmunya saja, kapan ngamalinya? Bukti mengamalin ilmu itu adalah akhlakul karimah. Bedanya orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu itu bisa dilihat dari akhlaknya. Kan Tuhan saya mengatakan, aku lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Betul. Tapi orang yang berakhlak mulia itu karena tahu ilmunya. Bagaimana mau bisa berakhlak mulia kalau tidak tahu ilmu akhlak? Maka Tuhan saya pun tadi belajar ilmu akhlak dari Syekh siapa ini? Saya juga lupa tadi. Abi Akil Wafa At-Tibrisi. Jadi ilmu dan akhlak itu saling berkaitan. Jadi jangan mentang-mentang, pokoknya mah yang penting kita sudah mengamalkan thariqah, yang penting akhlaknya, ilmunya tidak penting. Nah, bagaimana seseorang itu mau akhlaknya bagus kalau ilmunya tidak tahu? Ini saya kemarin kecele gitu. Kalau kecele itu apa ya? Jadi adab kita terhadap orang yang lebih alim kan harus ditunjukkan yang baik. Jadi orang yang berilmu itu harus menunjukkan sikap yang baik, beradab kepada orang yang lebih tua. Nah, kemarin saya karena ketidaktahuan tadi. Jadi kita ziarah sampai di Sunan Giri. Begitu sampai Sunan Giri, kita nyampe itu kondisi perut lapar gitu. Mau makan dulu di bawah. Kata saya, jangan di bawah lah, di atas. Akhirnya dipaksa lah itu semua. Kita naik ke atas. Begitu naik ke atas, capek. Begitu belok ada warung makan di situ. Nah, duduk makan. Yang lain duduk di depan warungnya itu ada bangku. Saya duduk di belakang, ada bangku kecil, kira-kira muat 2 orang. Begitu saya lagi makan, tiba-tiba datang bapak-bapak duduk sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, saya cuma waalaikumsalam sambil makan. Terus sambil makan saya nanya, dari mana Pak? Dari Kediri. Oh iya, makan. Tiba-tiba depan saya datang lagi. Pakai peci, pakai sarung rapih, pakai kemeja, berdiri depan saya. Saya nengok sebelah kiri ada anak santri duduk di bawah gitu, di bawah kursi kita. Sebelah situ banyak orang lagi, ibu-ibu. Nah, tiba-tiba panser duduk depan saya, berdiri depan saya. Saya masih makan aja begini.
Pas saya makan, nengok sini kok banyak orang nih. Pas ngeliat ada Gus Kausar duduk soal itu. Saya ngeliatin, wih, kok mirip Gus Kausar ya? Sambil ini, iya bener. Nanya ke sebelahnya, Pak, itu Gus Kausar ya? Iya. Sampai kalau mau foto, foto aja, enggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya saya makan belum selesai, saya taruh makannya, saya ajak yang lain, ada Gus Kausar, ayo foto-foto. Begitu kita foto sama Gus Kausar, saya lihat kan wajahnya nih yang duduk sebelah saya. Karena sebelah sini. Begitu saya lihat yang depan saya sambil tersenyum. Saya melihat sambil begini, Masya Allah. Yang sebelah saya kiai sepuhnya, yang situ Gusnya. Jadi yang kita kejar Gusnya, yang kiai sepuhnya kita abaikan. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Nah, kalau kita mau berakhlak mulia, berakhlak baik, kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita mau berakhlak? Maka cari ilmunya, kemudian amalkan. Itu baru akhlakul karimah. Jadi jangan yang penting akhlaknya, tapi ilmunya tidak tahu. Cari ilmunya, amalkan, disitulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Jadi jangan semboyannya lah, yang penting kan akhlaknya. Dikit-dikit ada masalah, yang penting kembali ke tanbih, tapi nggak pernah ngerti yang dimaksud kembali ke tanbih itu yang gimana. Jadi jangan terus, pokoknya kembali ke tanbih. Yang dimaksud pangersa abah dalam tanbih itu yang bagaimana, kita harus tahu. Jangan hanya sekedar mengatakan kembali ke tanbih, tapi kita harus pelajari tanbih itu seperti apa, amalkan betul-betul. Walaupun tidak semuanya, ya sedikit-sedikit. Tanbih ini selalu dibacakan setiap kali kita manakib. Karena tanbih itu adalah ukuran daripada akhlakul karimah. Maka jangan heran kalau kita dengerin tanbih. Tadi Kang Imang baca tanbih, kok nggak ada yang cocok ya sama saya. Semuanya nggak ada yang cocok. Apalagi yang terakhir-terakhir. Nggak ada yang cocok itu. Ulah nyalahkeun ka ulama anu sajaman. Tomboro nyala, yang sejaman. Yang dulu-dulu aja kadang-kadang kita salahkan. Ulah medal sila pamakapana. Apalagi yang terakhir, kudu asih kajal manu mikangewa kamani tomboro nu mikangewa nu teu sepaham jadi musuhan gitu. Nggak ada yang cocok, Pak. Tapi itulah tolak ukur. Supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Oh ternyata akhlakul karimah yang diajarkan oleh guru kita, ini kita masih jauh, Pak. Supaya kita sadar bahwasanya akhlak kita ini masih akhlak yang kurang baik. Akhlak kita ini masih akhlak yang bobrok. Karena ternyata kriteria akhlakul karimah gak ada yang cocok buat kita. Wah, terus ada lagi. Oh kalau gitu udah gak ada yang cocok, tanbihnya dibuang sajalah. Manakib aja gak usah pakai tanbih. Aduh, Masya Allah. Ada yang begitu kan? Saking gak maunya dikoreksi, tanbihnya dihilangkan. Manqobahnya tetap dibaca, tanbihnya dihilangkan. Hati-hati. Jangan karena kita gak mampu terus dihilangkan. Kan ini. Maka akhlak yang terbaik adalah akhlaknya Rasulullah. Dan akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi manqobah bulan ini ilmu dan akhlak. Ilmunya kita pelajari, ilmunya kita kaji. Maka pangarsa abah selalu memberikan kepada kita tuntunan khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah, supaya kita tidak salah mengamalkan dan ilmunya diamalkan. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak orang yang salah mengamalkan, bukan salah amaliyahnya, salah mengamalkan. Banyak orang baca sholawat, selesai baca sholawat mengumpat orang lain. Ini bukan salah sholawatnya, salah mengamalkannya, salah niatnya. Saya nanya, di antara kita ini, kapan waktu kita bersolawat?
Paling sering kita bersolawat kalau yang mau beli motor, lihat motor PCX, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mau beli mobil, ada Pajero lewat, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mau nambah istri, ada yang cantik-cantik, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa cuma seperti itu? Solawat itu hanya untuk mencari diijabahnya doa di dunia ini. Kalau hanya seperti itu, ini kita harus hati-hati. Ini kita membaca solawat, tapi rugi karena tidak mendapatkan syafaat di akhir nanti. Tidak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Karena syafaatnya, niatnya hanya untuk kemaslahatan dunia. Tapi untuk apa kita bersolawat? Untuk apa kita meramaikan maulid tadi? Untuk menyambut, membuktikan bahwa kita gembira akan kezahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dohirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya dengan Allah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita ada di dalam ketersesatan, setelah kita diturunkan dari alam yang paling baik diturunkan ke alam yang paling buruk. Ketika ruhani kita yang ada di alam lahut tadi yang bersih, yang selalu bermesraan dengan Allah, yang selalu ingat dengan Allah, yang selalu bersama-sama dengan Allah, kemudian Allah turunkan ke alam jismani, yang mana setelah kita turun ke alam jismani, ke badan kita, kemudian ruhani kita ini lupa jalan pulang. Nah, di tengah lupa jalan pulang tadi, di tengah ketersesatan kita tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita. Allah turunkan rahmatnya dalam wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sedih dengan seperti itu, berarti kita kufur kepada Allah. Maka bulan Maulid harus selalu gembira menyambut datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca Maulid marhaban, menyambut datangnya Rasulullah. Tapi jangan terus hanya selawat yang dilisankan saja yang kita gembirakan. Tapi selawat yang di batin niat kita, selawat yang di dalam ruh kita, ini pun harus kita gembirakan, harus kita amalkan. Nah, dalam kitab Dalailul Khairat ini disebutkan bahwasanya pengarang kitab Dalailul Khairat memberikan petunjuk kepada kita. Yang ini pun dikutip oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Ahmad Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul. Beliau mengutip kalimat itu dan beliau terjemahkan kurang lebih seperti ini. Bagi seorang salik atau orang yang ingin bertemu dengan Allah, tapi orang tadi belum dipertemukan dengan guru mursyid yang membimbing dia untuk sampai kepada Allah, maka perbanyak baca sholawat. Karena dengan memperbanyak baca sholawat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang akan membimbingnya untuk bertemu dengan guru mursyid. Tapi bagi orang yang sudah bertemu dengan guru mursyid, maka tidak usah mengamalkan apa-apa lagi kecuali apa yang diajarkan oleh gurunya. Karena sesungguhnya ketersambungannya dengan guru mursyid tadi, itulah ketersambungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Jadi bersyukur yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang sudah bertemu dengan wali yang mursyidan. Bahkan tadi dalam kitab Simtuduror, ini saya buka sedikit, dalam kitab Simtuduror itu di pasal yang pertama ada disebutkan bil bisyaratil laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, yang berikutnya faman ja'athu hadhil bisyarah fatalaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratil mustaqim. Nih, masyaallah. Jadi barang siapa yang mendekati yang dia dijelaskan di dalam bisyarah tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalaqqaha. Nah, kenapa kok fatalaqqaha?
Karena ini kalau kata dasarnya adalah liqa. Liqa itu bertemu ya. Cuma di sini redaksinya bimakna mubalaghah, membangetkan. Apa yang membangetkan ya? Menekankan gitu loh. Menekankan artinya yang dimaksud bertemunya itu bukan cuma papasan, tapi mengambil talqin, mengambil ijazah dari Rasulullah SAW atau orang-orang yang telah mengambil ijazah atau ditalqin zikir dan bisa atau diberikan kewenangan untuk memberikan talqin zikir tadi. Maka kalau kita bisa bertemu dan mendapatkan talqin zikir tadi, faqad hudiya ila siratil mustaqim. Sesungguhnya benar-benar akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita hanya melafadzkan selawat yang dohir saja, ya seperti tadi akan ditunjukkan kepada wali yang mursyidan. Tapi kalau sudah bertemu dengan wali yang mursyidan, amalkan saja apa yang menjadi ajaran gurunya. Ya. Jadi kalau bahasa kalimat kita maknai, ada silaturahim, ada soli, itu maknanya kan hampir sama, menyambungkan. Jadi menyambungkan, membaca sholawat itu adalah menyambungkan diri kita kepada Allah dengan berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyambungkan itu usaha untuk tersambung. Nah, tersambungnya kapan? Tersambungnya adalah ketika qalbu kita ingat kepada Allah. Ketika ruh kita ini ingat terus kepada Allah. Maka dalam hadits qudsi disebutkan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ada dalam sangkaan hambaku bersamaku, dan aku bersama hambaku ketika hambaku itu sedang ingat kepadaku. Jadi kalau kita sedang ingat, zikir khafi di dalam kalbu kita, ruhani kita merasakan zikir khafinya tadi, bukan hanya melisankan bilisanil qalbi, tapi merasakan batin kita merasa. Zikir khafi itu kan rasa, bukan lafaz. Maka saat itulah kita sedang bersama-sama dengan Allah. Saat itulah Allah sedang bersama-sama dengan kita. Jadi zikir khafi itu adalah rasa, bukan hanya lafaz. Tapi minimum kita melafazkan zikir khafi tadi dengan lisanil qalbi. Maka zikir khafi itu tidak boleh dilisankan dengan dohir, tanpa huruf, tanpa kata, tanpa suara, hanya ditanamkan, dirasakan, digetarkan di dalam hati. Inilah solawat yang sesungguhnya. Inilah solawat yang dimaksud dengan pintu rahmat tadi, yang patut kita gembirakan, bahwasanya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Masya Allah, Bang Sabah memberikan ilmu yang sangat dahsyat kepada kita, sangat luar biasa. Seluruh ilmu-ilmu intinya itu sudah semua diajarkan kepada kita, tinggal kita mengamalkan dengan seyakin-yakinnya, sehingga semakin kita yakin, amaliyah itu akan semakin memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau kita tidak yakin, banyak amaliyahnya. Kalau tidak yakin, maka amaliyahnya itu tidak akan memberikan manfaat yang banyak bagi kita. Jadi dalam bermursyid, bertorikoh, yang terpenting itu adalah keyakinan, kecintaan kepada gurunya. Sedikit saja kita ragu kepada guru kita, maka hilang sudah kebarokahan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan manakib kita malam hari ini dan ilmu yang kita kaji malam hari ini bisa menjadikan tambahnya mahabbah kita kepada guru, menambah rasa cinta kita kepada guru, dan menambah keyakinan kepada guru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله اللهم صل وسلم